puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama. Pramono juga menerangkan para pejabat dan ASN diminta tidak mengundang para pejabat lainnya untuk melaksanakan acara buka bersama. Pemerintah meminta para pejabat dan ASN berbuka puasa dengan pola hidup sederhana seperti kesederhanaan Presiden Joko Widodo. DPR menegaskan himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan buka bersama semata-mata untuk mencegah penularan COVID-19 karena masih dalam masa transisi dari pandemi ke endemi. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, bahwa saat ini DPR sendiri juga masih melakukan kegiatan rapat dengan sebagian dilakukan secara daring, sehingga larangan berbuka puasa bersama juga dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita lihat bahwa alasan dari pelarangan itu adalah masa transisi dari pandemi ke endemi. Dan memang juga walaupun masih COVID ini sudah agak jarang, tetapi memang masih ada juga di Indonesia juga saya rasa masih ada. Nah, sehingga seperti di DPR itu yang kemudian kumpul-kumpul rame-rame juga kita tetap lakukan juga sebagian hadir, tapi sebagian besar boleh melalui Zoom. Nah, itu juga yang kemudian saya rasa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kemudian buka puasa itu kemudian dilakukan makan-makan bersama dan lain-lain demikian. Seperti diketahui bahwa Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintahan yang tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 38 tahun 2023. Surat arahan tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau lembaga lainnya. Salah satu arahan dalam surat tersebut yakni penanganan COVID-19 yang saat ini masih dalam masa transisi dari pandemi ke endemi sehingga diperlukan kehati-hatian. Kontak senjata terjadi antara tim gabungan TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Ilaga, Kampung Mondidok, Kabupaten Puncak, Papua. Satu anggota KKB berhasil dilumpuhkan dalam insiden tersebut. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan, kontak senjata terjadi menyusul tewasnya seorang tukang ojek bernama Irwan oleh anggota KKB. Tim gabungan dari TNI Polri di sana juga ada. Elshita News and Talk. Gimana semua tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Cita-citaku pasti akan tercapai. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Dalam lembaga penjamin simpanan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wiryo.
Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS. Ku aman ada LPS. Tes. Udah. Tes. Elshinta News and Talk. Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Tes 1, 2, 3. Promosikan Dengar segala nggak? produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elshinta di 021 210 16670 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Elshinta News and Talk. Kabar Pak Wiryo. Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Interaksi Dubes RI kali ini kita akan berbincang dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pakistan, Pak Adam Mulawarman Tugio. Sebelumnya kami akan sampaikan terlebih dahulu bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di dunia. Tujuan memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain yakni untuk membangun relasi yang dapat memberikan manfaat, bagi kedua negara di berbagai sektor. Salah satunya adalah Pakistan, negara Muslim. Negara Muslim ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak lama, selama 73 tahun. Pada Oktober 1947, Indonesia membuka kantor perwakilan di Karachi, hanya berselang 2 bulan setelah Pakistan merdeka. Kemudian perwakilan diplomatik Indonesia kemudian ditingkatkan menjadi kedutaan besar pada tahun 1950. Ini sejarah panjang hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Pakistan. Dan kami akan mengulas lebih jauh bagaimana hubungan kedua negara ini bersama Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pakistan, Pak Adam Mulawarman Tugio, yang sudah tersambung bersama kami. Halo, Assalamualaikum Pak Dubes, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Pak Wiryo. Jam berapa di sana, Pak? Sore atau malam? Di sini jam 4:30. Selamat berbuka di tanah air. Di tanah air jam 6:30 ya. Betul, sekarang jam 18.05 sudah berbuka di sini di Jakarta, waktu Jakarta. Waktu Jakarta. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Dubes. Di sana jam berapa bukanya, Pak? Di sini jam waktu Pakistannya sekitar 6:30. 6:30. Berapa jam puasa di sana, Pak? Kita mulai puasa mulai subuhnya itu 4:42. 4:42. Ya. Oke. Ya, jadi beda-beda tipis dengan Indonesia. Oke, baik. Kabar Pakistan di Ramadan tahun ini seperti apa, Pak? Kan tahun kemarin kita masih ada pandemi ya, Pak Dubes ya. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah situasi Pakistan kalau di COVID-nya sudah lama sekali. Alhamdulillah sudah sangat baik. Ya, bahkan Pakistan boleh dibilang salah satu negara yang dipuji penanganan COVID-nya ya. Pada tahun 2021 dapat penghargaan dari salah satu asosiasi dalam konteks pencegahan penyakit menular yang di California pada 2021 dan karena kalau kita lihat sekarang misalnya di World Odometer Pakistan itu ada di peringkat 50-an ya, jauh. Jadi memang alhamdulillah penanganan dilakukan pemerintah dengan smart lockdown seperti yang di tanah air juga itu sangat efektif untuk mencegah perluasan penyebaran penyakit COVID. Samping juga vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah Pakistan.
Jadi itu sangat membantu ya Pakistan keluar dari pandemi COVID di sana Betul. Pak Dubes ya. Betul. Baik. Pak Dubes ngomong-ngomong sudah tahun keberapa Pak Dubes penugasan di Pakistan Pak? Saya tahun ketiga tahun ini. Tahun ketiga ya? Wah luar biasa. Baik. Jadi sudah 3 kali Lebaran ini kita tiga kali Lebaran di sana Pak Dubes. Iya. Iya. Lebaran dan juga Ramadan ya. Ramadan ya, insya Allah. Ramadan. Baik. Kangen dong Pak dengan suasana Idul Fitri, suasana Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia. Betul, selalu makin home sweet home makin di luar itu makin terasa cantiknya tanah air, indahnya tanah air ya dengan kebinekaannya dengan keragaman budaya dan segalanya. Tapi untungnya juga bahwa di Pakistan ini dari segi kebudayaan boleh dibilang banyak kesamaannya. Ada kesamaan hampir sama. Ya banyak karena kebetulan Indonesia dan Pakistan kan 2 negara Muslim. Penduduknya di dunia sehingga pengaruh kebudayaan Timur Tengah atau Islam dalam hal ini sangat juga sangat kental ya. Kental ya. Di samping di luar itu juga kita lihat kesamaan budayanya itu sangat banyak sekali. Saya sebutnya dari kepala sampai ke kaki. Jadi misalnya kalau kita lihat di tanah air kan kopiah ya, di Pakistan juga orang menyebutnya jinnah cap. Kemudian dari pakaian juga tentu pakaian juga hampir sama ya, adalah terutama yang wanita. Dengan kerudung. Nah, kalau di kerudung di Pakistan juga sama seperti tradisi Islam, berjilbab, namun banyak juga yang sekedar menutup kepala wanita sampai kaki. Kalau di kita sepatu sendal ya, kalau di sini yang pesawari capala, jadi sepatu sendal lah di kita. Jadi ini apalagi kalau dari makanan banyak sekali kesamaannya. Bicara makanan bulan puasa jadi makin seru nih. Tapi gimana caranya Pak Dubes mengobati rasa kangen dengan suasana Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia? Mengobati rasa kangennya bagaimana? Misalnya kangen masakannya atau kangen suasananya? Kalau kita bikin dalam 2 tahun terakhir memang karena COVID kita tidak selenggarakan kegiatan semacam Lebaran bersama atau open house dengan warga masyarakat. Tetapi setidaknya kita tetap adakan seminggu sekali semacam kayak kajian Ramadan bersama dengan mengundang masyarakat Indonesia. Karena di Pakistan ini ada sekitar 1000-an lah masyarakat. WNI kita ada sekitar 1000-an ya? Sekitar 1000-an, dari 1000-an ini sekitar 60%-nya pelajar. Mahasiswa. Nah dari yang 60% mahasiswa ini sekitar 90% mahasiswanya itu adanya di Islamabad. Jadinya memang jadi ada banyak konsentrasi warga negara Indonesia di Islamabad. Jadi kita biasanya sediakan tempat juga silaturahim untuk mereka kalau para mahasiswa ini ingin menggunakan KBRI, karena KBRI prinsipnya adalah rumah Indonesia, jadi bisa digunakan oleh kepentingan mahasiswa juga, misalnya untuk diskusi atau diskusi keagamaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk kultum ya, kuliah 7 menit ya. 7 menit ya. Yang kita adakan. Tapi kita hanya adakan satu minggu sekali ya, di hari Jumat saja dengan buka bersama, diikuti buka bersama dan taraweh berjamaah. Iya, Pak. Kalau warga negara kita di sana itu ada terkonsentrasi hanya di Islamabad atau di kota-kota lainnya, Karachi misalnya? Di Karachi ada, karena di Karachi juga ada kedutaan, ada konsulat jenderal Indonesia. Di Karachi ada sekitar nggak sampai 100 ya. Kemudian di kota-kota besar seperti Lahore juga ada, di Peshawar juga ada. Nah, mayoritas selain mahasiswa atau pelajar Indonesia, kebanyakan kawin campur. Jadi mereka yang menikah dengan warga Pakistan kemudian tinggal dan menetap
di Pakistan, namun tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Iya. Oh ya Pak, kemarin sebelum Ramadan, Pakistan sempat diguncang gempa yang cukup besar, Pak. Betul. Jadi hari Kamis minggu lalu, tanggal 21 itu ada gempa. Sebetulnya pusat gempanya itu di dekat perbatasan Afghanistan Pakistan, hanya terasa cukup kencang juga di Islamabad sekitar 6,5 skala Richter. Kita sempat guncangannya sempat terasa dan sekitar 9 orang tewas akibat gempa ini. Di samping juga ada mungkin sekitar 100 orang yang terluka akibat gempa. Utamanya ada di sebelah utara Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan. Termasuk bangunan juga banyak yang rusak parah di sana, Pak. Betul, di bagian utara banyak bangunan yang rusak ya. Jadi Pakistan baru bangkit dari upaya untuk memperbaiki bencana banjir bandang, kemudian ada gempa ya. Kembali. Pak, kalau warga negara kita bagaimana di sana, Pak? Apakah baik-baik saja atau ada juga yang kena musibah? Alhamdulillah, jadi kita biasanya bekerja sama dengan para diaspora Indonesia ini dengan menunjuk mereka yang dari masing-masing kota yang kita lihat banyak diaspora Indonesia. Kita punya sekitar 6-7 simpul diaspora yang menjadi penghubung kita. Jadi kalau ada sesuatu seperti bencana alam atau ada hal-hal yang memerlukan upaya perlindungan WNI, kita menghubungi para koordinator diaspora di 6 kota untuk menanyakan kabar, sekaligus juga mengingatkan untuk sama-sama saling waspada dan berhati-hati. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita menerima kabar para diaspora Indonesia, alhamdulillah umumnya sehat ya. Tidak ada kekurangan apapun, termasuk tentu mahasiswa di sini yang lebih mudah kita monitor karena berada di ibu kota Islamabad. Pak, di Pakistan kan juga negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar juga di sana, Pak Dubes ya. Nah, apakah tradisinya juga sama dengan kita? Misalnya tadi memang sebagian sudah dijelaskan ada kemiripan, tapi tradisi misalnya di Indonesia itu ada istilah pulang kampung gitu ya, Pak. Kalau menjelang Idul Fitri. Nah, di sana bagaimana, Pak? Apa memang ada juga? Kalau di Pakistan seperti di Timur Tengah, yang lebih ramai dirayakan itu adalah Lebaran Haji. Oh, Lebaran Hajinya. Betul. Jadi kalau tradisi Idul Adha, tradisi pulang kampungnya itu, mudiknya itu biasanya ada di Idul Adha. Jadi ketika merayakan Idul Adha, tradisi pulang kampungnya itu justru di sana. Tetapi tradisi lain dalam rangka menyambut menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri itu juga cukup ramai di sini. Misalnya kalau kita lihat di sini, jajanan pasar itu juga sama seperti di tanah air. Jadi tenda-tenda penjual makanan pembuka puasa di pinggir jalan itu juga ramai diminati warga. Nah, biasanya di sini justru ramai setelah buka puasa. Di mana biasanya orang-orang mencari jajanan-jajanan yang spesifik Ramadan ya, seperti kalau di sini itu, nah ini ada satu kesamaan yang menarik bahwa apa itu, Pak? Buka puasa tadi saya sampaikan di Islamabad itu banyak makanan yang mirip sama ya dengan kita ya. Jadi sate, mereka punya chicken tikka atau chicken boti, lebih juga di aromanya kebab ya. Pakai kebab, kemudian nasi biryani yang kalau di kita ya seperti nasi gitu ya, atau nasi kebuli ya. Kemudian ada bakso juga, mereka nyebutnya bakso ada juga di sana ya. Ya, tetapi tanpa mie, jadi hanya daging. Okay. Ya, nah di Pakistan ini ada satu makanan tradisional yang identik dengan puasa, di mana buka puasa itu kurang afdol tanpa
mereka menyebutnya pakora. Nah, pakora ini kalau di kita namanya bakwan. Jadi Bakwan. Oke. seperti bakwan ya. Jadi iftar tidak lengkap tanpa pakora dan roh afsra. Roh afsra ini jadi minuman yang biasanya susu tapi dicampur sirup ros, sirup wangi mawar. Jadi kalau kita minum itu, kalau kita dulu Rasanya harum tuh Pak, ya. harum, kayak kalau di kita pernah ada sirup sarsaparilla atau marjan yang Iya, yang baunya harum rose, betul ya. yang seperti bau Oke. bau bunga mawar. Nah ini Iya. susu dicampur sirup merah yang wangi rose. Nah itu makanan wajib selama bulan puasa di sini, di samping pakora tadi, atau kalau di kita bakwan. Bakwan. Kalau Ya. masyarakat Indonesia di sana barangkali dengan kolak ya Pak. Karena itu kan Ya, tadi manisnya juga di sini hampir ada. sama. Oh, Ya, di sini mereka sebutnya jalebi. Jadi ada seperti kayak dibuat seperti kerupuk sebetulnya, digoreng, Iya. tapi manis sekali. Manis. Oke. Nah ini juga. Tapi kolak memang nggak ada ini. Jadi kita Iya. coba perkenalkan kolak nih, kolak biji salak atau kolak. Sayangnya agak susah cari ubi, jadinya cari kolak-kolaknya harus kita sesuaikan dengan apa yang ada di sini mungkin. Iya. Kalau jalebi ini umum di sana sebagai pembuka ya, makanan pembuka buka puasa ya Pak. Betul, jalebi. Karena manis sekali ya, sangat-sangat manis. Oke. Sangat. Baik. Tradisinya juga sama. Jadi kalau begitu buka puasa itu ramai terus sampai, nah bedanya dengan kita biasanya mereka sampai sahur lagi. Jadi bahkan ada tradisi juga di sini sahur bersama. Jadi bukan buka bersama ya. Sahur bersama. Nah ini yang saya pernah ngalamin beberapa kali, pengen tahu sih seperti apa sih. Biasanya itu dimulai dengan seperti ada pertunjukan kayak salawat atau sufistik ya. Musik-musik sufi begitu ya. Tari-tarian sufi begitu ya Pak. Ya. Halo Pak Dubes. Sepertinya terganggu ya koneksi internet kami dengan Pak Dubes. Kami coba hadirkan kembali pada kesempatan berikutnya. Interaksi Dubes RI. Halo, saya Oki Irmanita, saya founder di Aktivis Milenial. Apresiasi tinggi-tingginya kepada Elsinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap ke depannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck. Sorry terputus tadi Pak. Teman-teman mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fact. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di Elsinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Interaksi Dubes RI. Pendengar, kami lanjutkan wawancara bersama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pakistan. Ada Pak Adam Mulawarman Tugio. Pak Adam, kita lanjut Pak Adam ya. Pak Dubes? Siap. Oke, baik. Siap. Nah, Pak Dubes, ini kan tahun ketiga ya Pak Dubes ya. Tahun ketiga penugasan Pak Adam sebagai Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh di Pakistan. Nah, dalam 3 tahun ini kira-kira bagaimana Pak progresnya kerjasama hubungan bilateral
perdagangan dan lain sebagainya antara kedua negara ini? Ya, banyak kemajuan dalam 3 tahun terakhir ya, meskipun situasi COVID dalam hampir 3 tahun terakhir juga menyebabkan interaksi agak terganggu, tetapi kami mencoba mencari celah, mencari pendekatan baru untuk meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara. Nah, kalau kita lihat, alhamdulillah karena fondasi hubungan bilateral yang sudah baik, jadi kita tinggal mencari upaya-upaya terobosan-terobosan untuk meningkatkan hubungan bilateral. Nah, indikasinya saya bilang tadi hubungan bilateral dalam 3 tahun terakhir ini membaik, bisa kita lihat di dalam indikator ekonomi misalnya, nilai perdagangan meningkat terus selama 3 tahun terakhir. Tahun lalu itu hampir sekitar 4,5 atau mendekati 5 miliar US dollar, di mana kalau kita lihat ini merupakan suatu peningkatan hampir 15% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari politik juga, tahun lalu di kedua negara membentuk joint Ministerial Committee yang akan diketahui oleh Menlu kedua negara. Jadi Joint Ministerial Committee ini, JMC ini akan bertemu secara reguler, teratur untuk taking stock perkembangan hubungan bilateral, melihat mana yang perlu didorong, mana yang atau perlu ditingkatkan kembali, mana yang kemudian perlu ditambah energinya. Jadi sekaligus juga memberikan arahan strategis untuk peningkatan hubungan bilateral. Ini yang kita lihat. Jadi di samping juga kalau kita lihat juga ada beberapa kali kunjungan tingkat tinggi di antara kedua negara. Ibu Menlu misalnya sempat menghadiri pertemuan OIC khusus tentang Afghanistan di Islamabad. Kemudian Menlu Bilawal juga menghadiri pertemuan Bali Democratic Forum di Bali tahun lalu. Di samping itu juga ada kunjungan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri, baik dari yang dari Pakistan ke tanah air juga. Jadi indikatornya menunjukkan perkembangan yang positif sama bilateral, termasuk juga di bidang kebudayaan, di mana tahun lalu kita melihat animo yang tinggi dari pelajar Pakistan untuk belajar ke Indonesia, sehingga tahun lalu alhamdulillah mahasiswa dari Pakistan menempati urutan terbanyak penerima beasiswa dari Indonesia. Jadi mereka banyak yang baru paham bahwa the new Indonesia, the new modern Indonesia, $1 trillion economy, yang juga memiliki 5 universitas terbaik dunia yang masuk di US World Ranking. Jadi 5 besar, bukan 5 besar, artinya 5 universitas Indonesia masuk di putaran di kisaran 300 sampai 400 global ranking, US ranking, the best university in the world. Jadi setiap tahun kan ada lembaga QS atau Times yang membuat ranking. Betul. Memang sampai 1000, tapi 1000 ini seluruh dunia. Jadi universitas terbaik seluruh dunia, di mana Indonesia itu ada 5 universitas yang berada di ranking antara 270-an sampai ke 500. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang perlu kita banggakan mengenai kemajuan di bidang pendidikan di tanah air. Iya. Pak, kalau perdagangan bagaimana, Pak? Ya, perdagangan seperti saya katakan tadi, tahun lalu kita hampir 5 miliar komoditas, maksudnya komoditas yang paling dibutuhkan ya, paling sering kita ekspor atau kita impor, itu seperti apa komoditasnya? Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia banyak mengekspor palm oil, jadi palm oil sendiri sekitar 70. Ya, halo, Pak, suaranya terputus Pak Dubes.
macam-macam seperti suku cadang, kendaraan, kemudian juga bahan baku tekstil. Sementara kita mengimpor dari Pakistan itu dalam bentuk Oke, Pak Dubes, gambarnya masih saya terima dengan jelas, hanya suaranya yang sorry Oke. terputus Pak. Ya, Pak Wen. iya, oke, baik. Jadi memang perdagangan, volume perdagangan cukup bagus ya antar kedua negara. Ada peningkatan hampir 15% ya Pak kalau tahun lalu ya Betul. volume Ya. perdagangannya. Nah tapi ya di sektor sawit ya, kelapa sawit ya. Kelapa sawit dan batu bara. Jadi Kelapa memang sawit dan batu bara. tantangan buat kedua negara di bidang perdagangan itu untuk diversifikasi perdagangan ya, karena buat Indonesia misalnya masih bertumpu pada lebih dari 77% kelapa sawit, kemudian 7-8% batu bara. Nah selebihnya berarti kan kurang dari 20% yang perdagangan yang lain. Oleh sebab itulah menjadi tanggung jawab kami di sini untuk mencoba mencari peluang-peluang peningkatan perdagangan, termasuk juga mencoba memperkenalkan lebih banyak produk-produk unggulan Indonesia. Salah satu yang juga menarik di bumbu rempah-rempah. Rempah-rempah. Tahun lalu kan kita punya program Indonesia Spice Up the World. Jadi kita lihat karena Pakistan juga mengekspor rempah-rempah dan memiliki ethnic outlet karena diaspora Pakistan cukup besar di Eropa, di Amerika. Nah, orang Pakistan juga seperti orang Indonesia, kalau keluar negeri yang pertama dicari tentu restoran atau makanan yang dekat dengan makanan di tanah air, dengan di Pakistan. Nah, dari studi yang kita lakukan, mereka memiliki kekuatan untuk ekspor rempah-rempah dengan menggunakan ethnic outlet yang ada di atau diaspora Pakistan di seluruh dunia. Tapi mereka juga mencatat ada kekurangan bahan baku rempah-rempah yang kalau kita lihat Indonesia punya potensi untuk mengisi pasar rempah-rempah tersebut. Nah, oleh sebab itu tahun lalu kita terbitkan buku judulnya Indonesia Spice Up Pakistan, Winning Heart and Minds Through Food, and ini ada bukunya and Flavors. Intinya sebetulnya untuk memperlihatkan di mana Indonesia dan Pakistan bisa bekerja sama untuk mengekspor rempah-rempah ke negara ketiga. Ya, oke. Saya bacakan beberapa tanggapan pendengar, pertanyaan tepatnya Pak Dubes, diantaranya dari Pak Indra di Jakarta. Pak, kalau di sana ada berapa universitas yang bagus dan biasa untuk beasiswa siswa Indonesia untuk kuliah di sana, Pak? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Di sini banyak universitas yang bagus juga. Ada National University on Technology, kemudian ada LAMS di Lahore. Tetapi memang orang Indonesia itu biasanya hanya tahu Pakistan itu dari Universitas International University in Islamabad, Islamic International University in Islamabad di IIUI. Jadi seluruh, boleh dibilang hampir seluruh mahasiswa yang Indonesia yang ke Pakistan itu sekolah di IIUI di Pakistan. Nah, mayoritas mereka lebih dari 95% mengambil jurusan studi Quran atau studi agama, sehingga Pakistan ini tampaknya menjadi alternatif bagi para lulusan madrasah di tanah air yang ya entah karena beberapa alasan tidak bisa ke Al-Azhar Mesir, kemudian lari ke Pakistan. Walaupun sebetulnya universitas di Pakistan juga banyak menawarkan studi-studi yang bagus, khususnya terkait dengan IT, karena kalau kita lihat
dari statistik World Developer Internet Programmer itu Pakistan beserta India dan Bangladesh, 3 negara ini mengambil porsi lebih dari 52% pekerjaan di bidang web developing untuk internet. Jadi sebetulnya IT di Pakistan juga boleh dibilang maju. Hanya cukup maju. Cukup maju dan hanya sayangnya mahasiswa Indonesia kelihatannya belum tertarik dan lebih banyak ke sini untuk studi Quran atau studi agama menjadi alternatif dari Al-Azhar. Padahal banyak fakultas-fakultas yang menjanjikan teknologi di sana perguruan teknologi yang cukup maju. Oke, kemudian yang lain, nah ini soal bagaimana Pak living cost di sana Pak? Ya, untuk mahasiswa apakah relatif terjangkau atau mahal Pak biaya hidup di sana? Living cost di Pakistan kalau ini untuk gambaran aja ya, di Islamabad, untuk sekolah di Islamabad itu masih lebih affordable atau lebih terjangkau daripada atau lebih murah daripada sekolah misalnya di Yogyakarta. Jadi biaya hidup lebih murah, biaya kuliah juga lebih murah. Jadi ini juga tampaknya menjadi salah satu daya tarik. Pilihan ya. Ya pilihan, karena kalau belajar di Pakistan khususnya mereka yang ingin mendalami agama ini sebagai alternatif dari Al-Azhar, sehingga banyak lulusan madrasah yang Kalau bahasa pengantarnya apa Pak di sana Pak? Iya, lebih dari sekolah agama karena sebetulnya banyak bidang ilmu pengetahuan seperti di IT teknologi di Pakistan yang juga sebetulnya unggul juga. Ya, kalau bahasa yang digunakan di sana apa Pak? Untuk bahasa pengantar harian atau apa? Bahasa pengantar bahasa Urdu, bahasa Urdu itu kayak ada Arabnya juga ya, ada pengaruh dari Arab, di samping di banyak kelas juga karena Inggris di sini juga bahasa Inggris merupakan bahasa yang lazim digunakan keseharian, sehingga di dalam kelas juga saya dapat informasi sebagian selain Urdu juga menggunakan bahasa Inggris dalam pengantarnya. Iya, jadi relatif nanti akan terbiasa ya bagi calon-calon mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di sana, kira-kira begitu ya Pak Dubes ya. Iya, oke. Pak Dubes, dalam beberapa tahun ya selanjutnya masa penugasan Pak Dubes di sana, kira-kira apa program prioritas yang akan dilakukan Pak? Terus Pak Wiryo, saya kurang bisa mendengar. Oke, baik. Pak, dalam beberapa tahun ke depan ya, kira-kira apa yang menjadi prioritas dari Pak Dubes untuk diselesaikan di sana? Ya, kami melihat hubungan bilateral secara komprehensif untuk mencoba menyeimbangkan hubungan bilateral yang ada. Tadi tentu prioritas di bidang ekonomi dan politik itu tetap menjadi prioritas, karena kita tahu bahwa hubungan ekonomi dan politik merupakan politik merupakan fondasi dari hubungan bilateral yang baik, sementara hubungan ekonomi ini bisa diukur secara kuantitatif, sehingga ini juga menjadi hal yang penting. Yang ketiga tentu ketika kita bicara membangun peningkatan hubungan bilateral, tentu juga people to people contact, membangun jembatan budaya itu merupakan suatu hal yang penting. Oleh sebab itu kami di sini sedang merencanakan untuk membuat semacam pusat Indonesia, pusat budaya Indonesia atau Indonesian Corner, di mana kita akan menyediakan berbagai macam informasi tentang Indonesia agar masyarakat Pakistan, khususnya para pelajar Pakistan di sini bisa paham atau tahu tentang Indonesia,
sebagai new emerging forces, new emerging economy, $1 trillion economy, salah satu negara Islam yang maju. Di samping juga kita ingin memperlihatkan kepada mahasiswa atau publik di Pakistan tentang Indonesia modern. Jadi ini yang kami akan lakukan. Kami sedang dalam proses untuk membuat Indonesian Corner di beberapa lokasi di sini. Di samping dalam 2 tahun terakhir, ini tahun ketiga yang akan juga kita lakukan bekerja sama dengan universitas, kita menyelenggarakan apa yang kita sebut online intensive program. Jadi program pengenalan tentang Indonesia, semacam kayak kuliah umum tentang Indonesia selama 1,5 bulan. Jadi kita adakan secara online. Kami bekerja sama dengan sejumlah universitas, sejumlah think tank di tanah air yang akan mengisi program tersebut. Kita bikin program untuk menjelaskan Indonesia from A to Z, dari sejarah, karena kita lihat banyak kesamaan sejarah di antara Indonesia dan Pakistan, kemudian ekonomi, politik, bagaimana kehidupan politik di Indonesia, demokratisasi di Indonesia, ekonomi, bagaimana Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi 3 kali dalam sejarah Indonesia, kemudian bagaimana dengan proses membangun dan menyebarluaskan kerjasama untuk menyebarluaskan Islam sebagai agama damai, wasatiyah, Islam yang berkemajuan. Ini yang akan kita perkenalkan. Ini tahun ketiga kita buat program selama 1,5 bulan, 2 kali 1 minggu. Jadi bekerja sama dengan universitas karena programnya diharapkan memiliki nilai kredit dari universitas sehingga partisipasi lebih luas. Ini yang banyak kesamaan ya. Bagaimana Islam di Indonesia dan di Pakistan dalam perspektif ke depannya. Kira-kira begitu ya Pak Dubes ya? Betul, ya betul. Jadi tantangannya global tetap sama, internal juga kita lihat juga sama. Bagaimana dalam konteks global, bagaimana kita bekerja sama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat dunia tentang Islam yang wajah damai Islam. Kalau dalam konteks kita wajah Islam yang damai, yang toleran, yang wasatiyah, ya, yang Islam berkemajuannya. Ini yang kita coba tawarkan kepada para pelajar di Pakistan. Iya, Pak. Program prioritas lain apa Pak yang akan dilakukan? Ya, itu di samping itu budaya, kemudian kita juga mencoba untuk memperkenalkan Indonesia lewat budaya dengan kita punya program fam trip. Dengan situasi COVID yang sudah membaik, kita berharap akan makin banyak pengunjung dari Pakistan yang akan datang untuk melancong, ya, berkunjung ke Indonesia untuk kunjungan wisata. Ini juga kita coba dalam tahun lalu kita sudah mulai coba membawa 5 wartawan Pakistan ke tanah air untuk melihat situasi perkembangan pariwisata di tanah air, khususnya di 5 super prioritas, super prioritas yang kita sedang lakukan. Nah, ini yang kita lakukan. Di samping tentu bersamaan kita juga terbitkan beberapa buku. Tadi saya sudah kasih lihat satu buku yang kita memotret pengaruh atau spices. Ini satu buku yang sudah kita selesai, dan yang kedua buku tentang memotret kesamaan kebudayaan antara Indonesia dan Pakistan. Ini juga sudah kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan dengan modal buku dan juga upaya yang kita lakukan, semakin banyak khalayak di Pakistan tahu Indonesia. Karena 3 tahun kami di sini, yang kami lihat orang Pakistan umumnya tahu Indonesia itu dari 3 hal. Umumnya, yang pertama
Soekarno karena Soekarno. dekatan historis antara founding fathers Soekarno dan Muhammad Ali Jinnah. Iya. Yang kedua Bali. Jadi ketika bicara Indonesia umumnya orang Pakistan taunya hanya Bali. Padahal kita punya kita punya Lombok, kita punya Labuan Bajo gitu ya. Betul, Iya. Mandalika dan sebagainya. Dan palm oil karena Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak sawit. Jadi di luar itu biasanya orang-orang Pakistan ini di luar yang policy maker ya. Kalau policy maker, mereka sudah tahu lah. Tetapi di luar itu khalayak umumnya tahu cuma dari 3 itu. Oleh sebab itu kita coba lakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk lebih memperkenalkan Indonesia. Baik, Pak Dubes, terima kasih sudah bersama kami. Senang sekali bisa sharing ya. Bagaimana suasana Ramadan di sana. Sehat selalu Pak Dubes, selamat bertugas kembali. Sukses Terima untuk kasih Anda Pak Dubes. Terima kasih atas kesempatannya. Salam Ramadan Mubarak, Ramadan Karim buat para pendengar El Sinta semua. Baik. Pendengar, demikian tadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pakistan, Adam Mulawar Mantugio. Interaksi Dubes RI. Halo, saya Oki Irmanita, saya founder di Aktivis Milenial. Apresiasi tinggi-tingginya kepada El Sinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap ke depannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda.